Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Alfi Syarin. Pada video kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai tahapan perancangan algoritma pemrograman berbasis objek atau yang lebih dikenal dengan OOP. Pada dasarnya, perancangan algoritma OOP ini sama saja dengan perancangan algoritma yang lain, yaitu ada 3 tahap, yaitu identifikasi masalah, perancangan algoritma, dan yang terakhir adalah pengecekan algoritma. Namun yang membedakan perancangan algoritma OOP ini dengan algoritma yang lain ini yang paling mencolok adalah terletak pada bagian identifikasi masalah. Kenapa demikian? Karena di tahapan ini yang kita jadikan masalah adalah objek. Jadi kita perlu mendefinisikan atau menentukan atribut-atribut metode-metode dari si objek ini. Kita juga bisa merancang sebuah kelas, dan kelas ini mungkin akan terhubung dengan kelas ini. Jadi kita juga perlu menentukan relasi antar objek ataupun antar kelas. Ya, ini yang membedakan antara perancangan algoritma dari OOP dengan algoritma yang lain. Kemudian langsung saja kita bahas satu persatu. Di sini langsung saja ke identifikasi masalah. Kita ambil contoh, yaitu dalam program penggajian karyawan. Kita misalnya ingin menggaji karyawan dengan gaji masing-masing. Bisa disimpulkan bahwa di sini kita mendapatkan objek berupa karyawan, tapi karyawannya secara perorangan ya teman-teman. Ini akan kita sebut objek, dan kita buat kelas karyawan. Jadi nanti setiap karyawan secara perorangan itu akan menjadi objek dan akan kita deklarasikan sebagai kelas karyawan. Kemudian kita juga bisa membuat sebuah objek lagi, yaitu objek pendataan misalnya. Jadi setiap nanti karyawan mendapatkan gaji, maka si objek pendataan ini akan mencatatkan gaji tersebut ke dalam bisa jadi itu riwayat penggajian dan sebagainya. Langsung saja ke tahap yang kedua, yaitu pembuatan algoritmanya. Ya, yang pertama yaitu kita deklarasikan dulu atau definisikan dulu si kelas karyawan tadi, dan kita buat atribut-atributnya dan fungsi-fungsinya. Misalnya atributnya adalah nama, kemudian jabatan, dan lain-lain. Kemudian kita buat metodenya, yaitu metode penggajian karyawan. Di sini kita bisa masukkan parameter berupa jumlah jam kerja, mungkin bisa ditambahkan dengan jumlah jam lembur dan sebagainya, dan ini nanti akan mempengaruhi fungsi dari penggajian. Bisa jadi gajinya akan bertambah dan sebagainya. Kemudian kita buat saja namanya menjadi variabel construct. Jadi setiap kita baru mendeklarasikan seseorang menjadi karyawan, kita pertama kali harus memasukkan namanya, sehingga ini akan menjadi identitas bagi si objek karyawan. Dan kemudian kita definisikan juga dari objek pendataan ini. Misalnya kita bisa masukkan atribut tanggal, kemudian besar gaji, dan sebagainya. Kita juga bisa menambahkan metode untuk get gaji karyawan mungkin. Jadi saat si karyawan mendapatkan gajinya, otomatis si pendataan ini juga akan mencatat gaji si karyawan tersebut, dan bisa menyusunnya sebagai riwayat yang nantinya kita bisa keluarkan sebagai output untuk diidentifikasi lebih lanjut. Baik teman-teman, jadi mungkin itu saja dulu untuk tahapan pembuatan algoritma. Mungkin teman-teman bisa sempurnakan sendiri bagaimana nanti penulisan algoritmanya secara pseudocode-nya. Kemudian kita langsung saja masuk ke tahap yang terakhir, yaitu pengecekan algoritmanya. Jadi di sini kita perlu tetapkan dulu input dan outputnya. Jadi kita buat sebuah input tentang karyawannya, dan outputnya yaitu ini outputnya harus kita kira-kira
benar. Jadi jika inputnya demikian maka outputnya harusnya demikian. Nah, input dan output ini nanti kita bisa buat untuk mengecek apakah ketika dijalankan algoritmanya akan menghasilkan output seperti demikian. Jika outputnya benar sesuai yang disiapkan tadi, berarti kemungkinan besar algoritmanya telah berhasil atau penulisan algoritma kita benar. Tentu saja untuk pengecekan ini akan berjalan seiring waktu saat si algoritmanya sudah digunakan. Jadi saat algoritmanya digunakan nanti kita akan benar-benar menemukan jikalau ada masalah. Nah, nanti itu akan kita temukan pada proses penggunaannya. Baik teman-teman, mungkin segitu dulu untuk video tentang tahapan perancangan algoritma pada OOP. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan kata dan dalam penjelasan saya tadi, saya minta maaf, dan teman-teman juga bisa ingatkan saya di kolom komentar. Baik teman-teman, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.